Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, seperti saya sampaikan bahwa memang ya, siapa sih yang nggak suka pakai batik atau tidak terpikat dengan batik ya, dengan segala keindahannya, dengan segala macam coraknya. Semua orang kayaknya nggak ada ya yang nggak jatuh cinta atau nggak tertarik untuk pakai batik. Tidak terkecuali seorang Yani Arias, seniman batik kontemporer asal Meksiko yang jatuh cinta pada batik hingga membuka studio batiknya sendiri loh. Langsung saja sudah bersama kita. Yani, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik-baik di sini masih pagi. Terima Baru bangun. kasih, batiknya cantik sekali. Terima kasih sekali. Ini sebelum aku perkenalkan Yani, Yani kan tadi sudah aku sebutkan ya. Yani ini merupakan seniman batik kontemporer. Pasti pendengar dan juga penonton Voice of Indonesia nih penasaran ya. Kenapa sih Yani ini bisa menjadi seniman batik kontemporer dan kenapa bisa sampai membuka studionya sendiri? Ah, itu cerita panjang. Cerita panjang ya. Ya, aku dulu di 2013 saya dapat mahasiswa. Itu beasiswa untuk belajar seni di Indonesia. Mm-mm. Terus saya di sana waktu aku datang ke Jogja, Mm-mm. saya lihat ini batik-batik dan aku tertarik sekali tentang ya kain-kain ada di mana-mana, ada di jalan Mm-mm. dan di toko dan di rumah sakit di mana-mana. Terus dekat di mana saya tinggal ada satu studio yang Mm-mm. bernama Lexa Ganesha, Mm-mm. di mana ada keluarga yang bikin batik dan mereka yang buka hati mereka dan Mm-mm. saya belajar sama mereka batik dan saya jatuh cinta dengan proses, dengan keluarga dan dengan filosofi itu ilmu ya, ilmu di Filosofi. belakang batik. Terus dari situ saya waktu itu saya jatuh cinta dan masih cinta batik setiap hari dari Setiap hidupku. hari ya. Oke, kalau Ya. bisa pakai batik setiap hari ya, Yani ya. Ya, kalau bisa saya setiap hari pakai batik atau sesuatu, aksesori atau Oh sesuatu ya. gitu. Tapi ini batiknya batik yang dipakai sama Yani ini bikin sendiri atau beli atau gimana? Karena pendengar kalau Ini misalkan ini nggak lihat ini ini beli, beli ya. ini beli, Oh, oke. ya, ini beli. Heeh. Itu Yani beli. Tapi kalau Yani sendiri sebagai seniman kontemporer batik itu jadi biasanya apa? Apakah membuat kain-kain, pakaian atau untuk dipajang atau seperti apa? Kadang-kadang kain Mm-mm. untuk teman lain bisa bikin baju, Mm-mm. kadang-kadang juga untuk dekorasi karena saya pikir batik penting sekali dan indah sekali juga bisa untuk jadi apa namanya gambar Untuk seni untuk dekorasi ya tidak dekorasi. aja pakai ya. Mm-mm. Nah, saya penasaran sama batiknya Yani yang biasa Yani buat itu lebih seperti batik Jogja yang seperti Yani kenakan gitu ya, atau yang seperti batik-batik yang pesisir yang warna-warni atau seperti apa? Sekarang saya masih cari apa ya style sendiri. Mm-mm. Ada campur dengan warna yang dari Jogja, dari Solo, dan Mm-mm. saya belum suka sekali warna-warni karena itu terlalu sintetis. Saya lebih Oh. dekat alami, warna alami dan warna yang asli Mm-mm. dari batik asli dan alami. Terus saya coba selalu hanya warna yang sopan bisa bilang Uh-uh. sopan yang halus, bukan terlalu cerah. Coklat gitu ya yang seperti Yani pakai saat ini gitu ya. Coklat dan juga pastel, biru pastel, Pastel. Uh-uh. kuning muda dan semua banyak warna muda, bukan cerah-cerah. Oke, kalau untuk motifnya? Motifnya saya suka sekali kawang, Heeh. eh, dan yang ini juga Mm-mm. suka banget karena susah. Ada banyak hanya aku punya satu buku yang Mm-mm. dikasih oleh guru saya, Mm-mm. tapi wah banyak sekali pattern-pattern. Terus aku masih perlu belajar
banyak pattern. Saya admire ibu-ibu di Indonesia yang bikin karena mereka semua pattern ada di dalam kepala. Mm-mm. Tapi saya masih perlu lihat buku dan cari pattern yang mana saya mau bikin. Oke, tapi ya nih sebetulnya kan kalau di membuat canting itu kan sulit ya, apa menggambar dengan canting itu belajarnya berapa lama gitu? Karena saya sendiri sebagai orang Indonesia tuh ya pernah coba membuat batik gitu, tapi kayaknya baru 1 hari karena udah apa ya, udah bahasanya tuh kotor kemana-mana gitu, jadinya nggak bisa membuat dengan baik, harus sabar banget gitu kan. Tapi kok Yani bisa sabar sih? Ya, ya harus sabar Mm-mm. banget. Itu yang saya suka dari prosesnya karena saya dari negara di mana tidak bisa sabar. Heeh. Terus saya datang di Indonesia dan lihat bisa sabar dan bisa menikmati hidup. Dan cantik yang bantu aku duduk dan fokus dan apa namanya ada di present. Ya nggak tahu di mana bisa bilang itu. Tapi susah ya dulu, saya, susah sekali. Saya Mm-mm. apa salah terus tapi ya karena saya dari 2013-14 mulai Mm-mm. sampai sekarang masih aku perlu belajar setiap hari terus untuk itu lancar. Oh Tapi gitu. udah bisa kontak banyak ya. Yeay, sampai akhirnya bisa itu berapa lama totalnya sampai bisa lancar dengan cantingnya sampai mewarnai menjadi satu kain? Wah, aku pikir setahun. Setahun ya. Oke, sabar Ya. banget sih itu. Memang butuh waktu yang panjang gitu ya. Dan apalagi juga setiap motifnya itu kan tadi sulit ya katanya ya. Menantang banget, challenging gitu ya. Sulit pattern-pattern masuk Iya, Mbak ha, ya. patternnya, ha, ya. Pattern-patternnya itu sulit. Ya, sulit sekali. Saya belajar lebih kontemporer batik karena Heeh, itu lebih bebas, lebih gampang. heeh. Tapi saya masih belajar pattern-pattern yang tradisional. Tapi belum bisa seperti ibu-ibu di Indonesia. O sea, mereka seniman luar biasa. Luar Tapi biasa ya. kontemporer saya bisa campur-campur dan juga bikin style sendiri. Maka dari itu juga saya suka. Oke, nah kalau sebelum ke apa ya, sebelum di Indonesia kan Yani belum kenal batik, kemudian pulang ke Meksiko, kemudian juga ke Spanyol, mengenalkan batik ke orang-orang di sana. Mereka sudah tahu belum sih tentang batik? Belum di Belum ya? Meksiko itu belum ada juga tradisi lain. Mm-mm. Di Meksiko kami bikin kain dengan lupa namanya tapi dengan ini Heeh, jahit dan teknik lain. Tapi teknik bukan lain. seperti batik. Habis Meksiko saya ke Spanyol dan saya Mm-mm. sedang di Spanyol dan di sini aku buka studio batik dan Mm-mm. juga di sini batik orang di Spanyol mereka juga belum belum kenal banyak mungkin sedikit tapi mereka pikir itu dari Afrika Oh, karena ada dari banyak Afrika. orang Afrika. Heeh. Ya, di sini saya mau memperkenalkan batik di negara ini dan di Eropa juga karena Mm-mm. banyak orang di sini suka lihat dan tahu yes, ini seni, ini teknik penting dan perlu banyak waktu dan kerja dan cinta untuk bikin. Oke, dan yang bisa menerima apa sih tanggapan mereka mengenai batik? Ah, mereka ya, Mm-mm. hmm, hmm, mungkin karena sebentar saya perlu pikir itu. Eh, karena mungkin itu teknik belum dikenal di Dikenal. sini, Mm-mm. ada yang tidak value teknik dan apa ya background tekniknya, filosofi teknik. Terus Oh. mereka bikin itu hanya cepat dibikin dan Mm-mm. murah sekali. Dan Mm-mm. saya tidak suka itu. Saya Heeh. mau orang di sini kalau mereka ke Indonesia mereka bilang oke di sini asli dari sini itu ada o sea, harga itu karena memang penting dan valuable. Mm-mm. Bukan Mm-mm. hanya kain yang bisa untuk cuci sesuatu, enggak. Itu Iya. seni. Mm-mm. Sedih nggak sih kalau tidak dihargai seperti itu? Ya, Mm-mm. dan karena itu dari Indonesia, o sea,
kain-kain dari Indonesia. Mm-mm. Aku sudah coba di sini juga jual, dan ada orang di sini yang banyak pergi ke Indonesia dan mereka pikir harus juga murah. Saya Mm-mm. bilang enggak, itu dari tangan orang Indonesia, mereka bikin sendiri, perlu 1 bulan untuk bikin kain ini. Mm-mm. Tidak bisa jadi murah karena itu artinya banyak waktu, banyak kerja dari Iya. orang-orang. Iya, karena kata Yani tadi ya, butuh banyak cinta dan juga banyak waktu gitu untuk satu kain batik gitu ya. Ya, 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 itu. Ada rencana ke depannya untuk semakin mengenalkan batik? Ya, saya akan mulai ajar Mm-mm. um, teknik batik di sini di studio saya, dan juga mudah-mudahan di kedutaan Madrid di sini Oke. untuk memperkenalkan batik. Dan saya juga mau tambah apa ya? Saya mau bikin sendiri batik itu Mm-mm. sudah, tapi juga apa ya? uh, bantu lokal seniman dari Jogja yang Mm-mm. aku kenal untuk bawa kain ke sini, bawa batik mereka ke sini, dan aku juga bisa Mm-mm. menjual di sini untuk memperkenalkan batik-batik mereka. Dan tahun depan saya mau bawa orang Spanyol ke Indonesia untuk apa ya, kayak batik liburan untuk Oh, mereka bisa bisa belajar di mana saya belajar. Terus ha-ha. saya mau terima kasih Indonesia semua apa ketahuan saya. Pengetahuan. Mm-mm. Iya, Oke, itu jadi ini rencana seru masa ya. depan. Jadi ada travel batik gitu ya, ke tempat Iya, pembuatan batik gitu. Banyak yang mau ikutan. banyak. Banyak ya? Ya, ya, Oke. tertarik, tertarik. Udah yang aku kenal ya, dan aku kasih tahu apa batik, mereka bilang, oh itu teknik begitu, Mm-mm. astaga itu memang susah. Ya, itu bukan hanya setahun, itu pasti perlu banyak waktu Heeh. dan ya. Oke, wah keren banget nih Yani. Semoga sukses untuk rencana-rencana ke depannya. Nanti kalau ke Indonesia boleh juga nanti kita Yani mampir ke studio ya. Kita ngobrol-ngobrol Oh lagi iya, tentang batik nih di Studio Voice of Indonesia. Semoga segala usaha, cinta dan waktu yang diberikan Yani kepada batik juga bisa memberikan semangat kepada masyarakat lainnya dalam semakin mencintai Indonesia. terima kasih Matur Nuwun. Tentu saya kalau aku ke sana, saya mampir di situ. Dan terima kasih sekali undangan, saya senang sekali. Yeay, terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat terus dan sukses selalu Yani. Oke, terima kasih. Terima Dadah. Sampai kasih. jumpa.